Presiden Republik Cinta. Waduh, saya ketemu Presiden. Selamat pagi, Ahmad Dhani. Terima Selamat kasih pagi. untuk waktunya. Iya. Ya, saya pengen langsung bicara apa adanya, spontan aja. Saya nggak pernah mengajukan daftar pertanyaan dulu untuk Ahmad Dhani, dan Ahmad Dhani tidak pernah menerima daftar pertanyaan, saya tahu itu. Jadi ini spontan saja, terutama untuk saya mencoba menjadi wakil masyarakat Bekasi. Pengen tahu, kenapa tiba-tiba seorang Ahmad Dhani yang belum lama ini digadang menjadi, wah akan maju di DKI, tiba-tiba ada di Bekasi. Ngilang sebentar terus Bekasi. Kenapa, Dan? Ya sebenarnya itu kan permintaan partai, dan itu kan partai mewakili rakyat kan tentunya. Dari calon bupatinya melamar saya, datang ke rumah saya, Pak Ustadz Sadudin, untuk melamar saya menjadi wakilnya, bersedia atau enggak gitu kan. Ya. Nah kebetulan memang di tahun-tahun terakhir ini memang passion saya di dalam dunia politik itu memang adrenalinnya tinggi banget. Oke, gitu. nanti saya akan ke situ tuh nanti di bagian kedua. Tapi Pak Sadudin, apa yang disampaikan sampai kemudian Dhani tertarik? Pasti Pak Sadudin juga tahu Anda lagi tertarik untuk maju di Pilkada DKI kan? Bisa jadi seperti itu, Tapi yang jelas saya merasa di usia yang sekarang ini, usia Yang masih muda ini, sebenarnya nggak terlalu seumuran muda. kita ini ya. Ya sebenarnya kalau untuk masuk ke dunia politik sebenarnya agak telat sebenarnya. Oke. Dibandingkan misalnya dengan Soekarno gitu kan, dari umur 20-an udah masuk ke dunia politik. Saya kan agak telat nih, udah masuk usia 44, di mana Soekarno di usia 44 udah jadi presiden. Sudah jadi presiden ya kan? RI. Saya masih baru memulai dunia politik gitu. Jadi ya dalam dunia politik, dunia yang menurut saya itu adalah dunia pengabdian kepada masyarakat. Ketika ada permintaan, ya tentunya saya tidak boleh menolak. Gitu. Apa yang membuat Ahmad Dhani, oke deh saya ke Bekasi, apa? Nomor satu, Bekasi tidak jauh-jauh dari Jakarta. Nomor satu, karena kan saya masih punya keluarga kecil. Keluarga yang anaknya masih kecil-kecil. Gitu. Jadi Anda tidak mau terlalu meninggalkan itu anak-anak. ada satu yang misalnya saya diminta di Surabaya misalnya kan, menurut saya, waduh saya kalau harus meninggalkan kota Jakarta gitu ya, itu kan anak saya masih kecil, masih sekolah, kecuali yang gede-gede kan udah pada dewasa gitu, tapi yang masih kecil-kecil ini masih mungkin belum bisa ditinggal. Jadi menurut saya berbakti kepada masyarakat, tapi saya juga masih bisa berbakti kepada keluarga. Gerindra setuju? Anda sowan dulu ke Gerindra untuk kemudian kayaknya saya diminta nih sama Bekasi? Atau Gerindra justru ikut meminang? Pertamanya Pak Prabowo bicara apa nggak terlalu kecil buat kamu gitu, katanya Pak Prabowo kan. Presiden Republik Cinta kok milih Bekasi. Wakil lagi ya kan. Wakil lagi. Pak Prabowo sempat ngomong gitu sebenarnya. Apa jawaban Dhani? Jawaban saya, ya saya kan belum punya pengalaman sama sekali dalam dunia birokrat ya. Saya rasa menjadi wakil bupati itu adalah langkah yang proporsional buat saya. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ya pas lah gitu buat menurut saya gitu ya. Ya kemudian ini mengerucut pada ya jadi gini, menuju ke Bekasi begitu ya. jadi intinya gini, saya berusaha untuk mencatatkan diri saya dalam sejarah bahwa saya tidak pernah minta jabatan gitu. Jadi saya berusaha seperti itu gitu kan. Waktu di DKI pun juga yang minta kan PKB Jakarta. Sekarang pun juga yang minta PKS. Jadi ini clear ya bahwa Anda bukan yang mengaju-ngajukan diri begitu. Benar. Ya. Jadi saya selama ini partai yang mendekati Anda untuk jadi kader didukung. Saya tidak pernah mau berusaha mati-matian tidak mau mencatatkan sejarah saya itu meminta jabatan. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk saya terima. Bermain di arena politik. Ya begitu. Sama kalau dalam dunia premanisme itu kita nggak pernah ngejual, tapi kalau kita jual kita beli gitu. Dalam dunia preman ya. Kita mengerti itu. Banyak nih pemirsa Sapa Indonesia yang saya harap warga Bekasi kemudian pengen tahu. Waktu DKI aja saya secara pribadi pengen tahu visi dan misinya Ahmad Dhani itu apa sih begitu kan ya. Tapi sekarang sudah berpindah Bekasi mewakili warga Bekasi. Anda punya visi yang jelas nggak sih buat Bekasi? Jadi begini, kalau ada pertanyaan nanti kenapa saya
tidak menjadi anggota legislatif misalnya ya. Dalam dunia politik kan juga bisa menjadi anggota legislatif. Saya itu passion saya itu membangun. Oke. Passion saya itu membangun. Jadi kalau misalnya saya diminta menjadi kepala daerah di Bekasi, ya tentunya saya passionnya membangun. Jadi apa yang akan Anda saya membaca di beberapa situs Anda mengatakan ini Bekasi akan saya jadikan planet yang orang akan datang terus. Maksudnya apa itu? Karena belum rinci di situ. Karena ada pertanyaan dari wartawan waktu itu, reporter tanya, kan Bekasi ini kan terkenal oleh orang-orang Jakarta kan planet yang jauh gitu kan. Ya. Bekasi ini sering dibully di sosial media. Warga Bekasi punya kepentingan untuk punya pemimpin daerah yang mampu membalikan itu semua. Sebagai, nah karena itu ketika itu langsung secara spontan saya akan bilang bahwa ya kalau saya dipercaya masyarakat Bekasi, saya akan buat Bekasi menjadi planet yang dituju. Apa itu maksudnya? Jadi ya bisa menjadi sebuah dalam konteks mungkin wisata ya, dalam konteks wisata. Karena kalau dalam konteks industri, ya Bekasi udah menjadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Ya. Ya, jadi dalam konteks dituju itu artinya pastinya dalam dunia wisata gitu. Karena saya melihat ada potensi Bekasi menjadi kota wisata, kota yang bisa dituju. Saya melihat potensi itu. Karena apa? Karena Bekasi itu adalah perlintasan dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Harusnya potensial. Kalau Lombok, jangan cerita Bali, atau daerah-daerah lain punya alamnya bagus atau segala macam, mereka kemudian saya akan kembangkan wisata. Saya ngerti. Bekasi. Nah, itu kan menjadi tantangannya, kan. Ya, kalaupun misalnya menjadi wisata, itu sebenarnya banyak hal-hal yang belum ada di Bekasi. Jadi artinya Anda akan membangun itu gitu. Ya, Bekasi juga punya pantai bagus. Ada pantai yang pasirnya putih. Lalu yang nomor satu pentingnya itu adalah Bekasi itu perlintasan antara Jakarta, Bandung, Jakarta. Nah, kita lihat Las Vegas lah. Las Vegas juga nggak ada gunung. Di tengah padang pasir. Ya kan? Saya belum pernah ke sana, itu pun katanya kan. Iya. Jadi begitu. Saya pernah ke sana. Jadi, tolong ajak-ajak kapan-kapan ya kan. Jadi saya bisa melihat sebenarnya ada tidak harus menjadi kota judi ya, tapi ada beberapa wisata yang sebenarnya bisa dikembangkan. Misalnya nih ya, wisata sains misalnya, wisata sains. Oke. Itu di Jakarta belum ada. Mungkin saya bisa berbuat sesuatu hal di mana anak SMP sama SMA di Jakarta harus datang ke Bekasi untuk mengunjungi wisata sains itu. Atau mungkin saya membuat sesuatu museum yang tidak ada di Jakarta. Jadi orang Jakarta, Bandung terpaksa harus datang ke Bekasi kalau melihat museum itu. Karena kalau melihat museum itu. Oke. Misalnya minimal aja museum musik misalnya. Oh, oke. Di Jakarta kan nggak ada gitu. Iya. Itu salah satu yang ini. Jadi itulah planet Bekasi dalam gambaran seorang Ahmad Dhani ya. Mudah-mudahan warga Bekasi mulai dapat gambaran.